Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Cak Ikin, di materi YouTube selanjutnya. Kali ini saya akan bicara tentang niche atau topik. Jadi itu akan mengelompokkan channel-channel kita ini, karena channel kan jenisnya juga macam-macam ya. Ada komedi, ada olahraga mungkin, atau animasi, atau film, atau berita mungkin seperti itu. Nah, ini niche ini akan membantu mengelompokkan channel kita nanti kalau di search engine, di search Google atau di YouTube itu juga nanti akan ada kategori tag itu salah satunya, yaitu itu akan menunjukkan supaya channel kita ini mudah dalam pencarian juga. Nah, selain itu topik ini atau niche itu penting karena ini akan bisa membuat kita lebih fokus, terus orang itu juga akan lebih mudah mengingat channel kita itu. Misalkan channelnya Cak Ikin ini tentang apa, channelnya si A ini tentang apa. Jadi orang akan gampang mengingat kalau channel kita ini terkelompokkan secara khusus gitu. Topiknya secara khusus, niche-nya secara khusus. Terus selain itu juga dengan kita memiliki niche atau topik yang khusus, kita akan mudah dalam membangun brand atau brand pribadi atau personal branding atau brand channel kita. Jadi kalau misalkan sebuah produk, ya sama seperti kalau obat sakit kepala itu mereknya misalkan apa ya, Bodrek gitu, atau kalau obat emah itu Promah kayak gitu. Sampo itu apa itu. Nah, itu akan membuat brand channel kita akan terbangun lebih mudah, terus orang akan mudah mengingat. Juga kita akan fokus di bidangnya. Kalau kita misalkan di komedi juga akan fokus di komedi, karena format yang akan kita pakai juga komedi kayak gitu. Kalau kita olahraga ya olahraga gitu. Nah, ini kita hari ini akan belajar gimana cara menentukan topik gitu ya untuk channel kita. Nah, salah satu tipsnya itu yang pertama itu ya menghindari channel gado-gado, channel yang isinya campur-campur. Nah, tapi ini ya kalau dibanding yang lain memang akan membuat orang bingung nanti kalau channelnya isinya macam-macam kan. Misalkan ini Cak Ikin habis ini bicara soal berita yang serius, terus kemarin ada kejadian apa, terus kita bahas lagi tentang komedi, terus ada lagi nanti horor, nanti ada game atau apa itu akan membuat orang semakin bingung sebenarnya kita ini channel tentang apa gitu ya, kalau dalam pencarian nanti tentang apa gitu. Tapi bukan berarti channel gado-gado itu juga tidak bekerja dengan baik gitu. Ini yang saya ceritakan ini channel yang pemula seperti kita ini. Kalau channelnya sudah terbangun di Google Search Engine atau di YouTube sudah bagus ya, itu akan apa ya, meskipun isinya macam-macam juga tidak masalah gitu. Tapi kalau untuk pemula itu akan membuat bingung penontonnya, juga akan sulit mencari kita. Terus kita sendiri juga brand personalnya itu juga tidak jelas gitu. Salah satu channel yang gado-gado itu contohnya channelnya Raditya Dika ya. Kalau Anda memperhatikan channelnya Raditya Dika itu ini apa? Biasanya itu temanya campur-campur. Mungkin dia memang punya tracknya itu komedi gitu ya, atau stand up komedi. Tapi kalau kita perhatikan channelnya itu macam-macam. Kadang ada vlog keluarga, ada vlog misteri gitu, atau tentang horor, atau kadang cuma main-main gitu-gitu. Itu salah satu channel gado-gado itu yang sangat susah ditiru, tapi itu mungkin levelnya beda kalau level kita. Kalau kita pemula, saya sarankan sih hindari channel gado-gado. Nah, ini salah satu niche ya. Mungkin tadi yang saya ceritakan Raditya Dika itu channelnya gado-gado, tapi pada dasarnya channel utama dia itu awalnya kalau kita
terpikir ya, kalau orang awam itu kalau stand up comedy gitu pasti kalau ngelihatnya gitu. Mungkin dia berangkatnya dari penulis, tapi lama-kelamaan karena stand up comedy semakin besar, nah kita akan kalau mau mencari informasi tentang stand up comedy, Raditya Dika channelnya ini cocok gitu ya. Apalagi Raditya Dika ini pernah membuat video tentang tutorial stand up comedy. Jadi orang kalau ingin belajar stand up comedy ya salah satunya di Raditya Dika dengan pilihan banyak channel yang lain ya. Terus ada juga ini channel gaming, ini ada Leda Hyper yang anak-anak Free Fire ini ya, anak-anak kecil sekarang ini suka main Free Fire. Jadi kalau Anda juga ingin main Free Fire terus bingung gimana ya cara mainnya atau walkthrough-nya itu gimana. Nah, cara perjalanannya di Free Fire itu gimana. Nah, channelnya Leda Hyper ini bisa jadi salah satu rujukan. Terus ada lagi yang channelnya Ria Ricis. Kalau sekarang ya permainan ya komedi macam-macam dan tapi awalnya Ria Ricis ngetop itu dia channelnya Squishy. Jadi kalau kita cari Squishy di search engine-nya atau di search-nya YouTube itu munculnya Ria Ricis gitu. Karena dulu awalnya dia muncul pertama kali itu viralnya ya Squishy itu gitu. Jadi kalau mau tahu tentang Squishy dulu kita ngelihatnya pasti ke Ria Ricis gitu. Nah ini adalah salah satu contoh ya, contohnya niche ya. Ini yang akan membuat kita itu channelnya akan mudah terkelompokkan, orang akan mudah mencari. Kalau tentang tadi stand up comedy ya Raditya Dika salah satunya, tentang game Free Fire terutama Leda Hyper, tentang Squishy Ria Ricis. Meskipun di dalamnya nanti juga mereka dengan seiring waktu akan berkembang ya, materi channelnya itu akan macam-macam gitu. Nah sebenarnya itu apa itu yang disebut niche atau topik itu ya? Ya sebenarnya kalau kita bedah sedikit itu ini ya itu adalah apa yang muncul di benak penonton gitu. Kalau kita penonton memikirkan tadi contohnya Raditya Dika itu penonton mikirnya apa? Mikirnya stand up comedy gitu. Terus saat disebut nama Anda ya misalkan nama saya Caikin, kalau yang pernah tahu ya channel saya, Caikin itu channelnya apa? Tentang animasi. Animasi apa? Animasi komedi. Apakah bisa belajar animasi dari channel Caikin ya? Kita orang bisa buka di situ, bisa pelajari gitu. Atau tadi stand up comedy bisa dibuka gitu. Terus apa yang spesial dari channel Anda? Nah, kalau di channel saya contohnya itu kalau di berbagai channel animasi itu kan banyak sekali tuh channel animasi banyak, yang ada yang edukasi, ada yang komedi, ada yang berita gitu juga ada. Terus saya memfokuskan di komedi animasi gitu. Tapi di komedi animasi itu banyak kan jenisnya itu, bukan jenisnya, pemainnya juga banyak sekali. Nah, saya memfokuskan lagi yang spesial dari channel saya adalah channel animasi komedi Surabayaan. Ya, jadi bahasanya yang Jawa Timuran gitu. Nanti ada spesialnya. Nah itu perlu Anda cari ya. Jadi Anda tadi cari, Anda pengen tampil di benak penonton itu apa. Terus tadi saat nama Anda disebut itu kira-kira apa ya genrenya kita itu. Terus yang selanjutnya yang spesial dari Anda itu apa? Itu harus ada itu unique selling point-nya itu apa? Yang unik dari Anda, yang unik dari channel Anda itu apa? Nah, itu ditampilkan. Nah, cara menentukannya itu topik kita pertama. Nah, kita lihat nih, kalau di topik channel yang populer itu saat kita membuka YouTube, orang yang ketika membuka YouTube itu yang pertama dicari itu adalah solusi. Solusi itu artinya orang itu punya masalah gitu. Punya masalah dan butuh solusi. Misalkan ada AC yang rusak gitu. Atau mesin cuci yang rusak. Atau pengen belajar tentang animasi tadi. Mereka berarti ada masalah nih ya. Mereka cari di YouTube terus mencari solusinya. Bagaimana cara memperbaiki
AC yang rusak. Nah, nanti akan muncul. Itu salah satu alasan orang mencari membuka YouTube ya. Jadi mencari solusi. Yang kedua adalah mencari hiburan. Nah, orang sudah capek kerja mungkin terus nyari hiburan. Di situ di YouTube ada genre komedi, ada sketsa, ada macam-macam lah yang sesuatu yang menghibur seperti acara-acara di TV gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah informasi, ya mencari informasi. Misalkan yang sekarang lagi rame tentang ini pesawat jatuh gitu. Nah, dia cari tuh beritanya di YouTube. Jadi ini fungsinya media TV sudah berpindah ke YouTube. Ada yang solusi, ada yang hiburan, ada yang informasi. Cuma bedanya kalau TV ya kita harus jam tayangnya harus jelas. Nah, kalau di YouTube ini kita yang menentukan ini. Kita mau hari ini jam ini pengen lihat apa ini. Nah, itu topik yang paling dicari sama penonton. Jadi kalau kita mau cari pertama itu kita ambil nih yang dari 3 ini, kita mau masuk yang mana dulu nih. Gitu ya. Nah, dari 3 itu dihubungkan ini ya, cari yang sesuai dengan minat bakat kita gitu. Nah, jadi sebenarnya semuanya topik itu berpotensi, tapi kita sendiri tuh harus kreatif ya nanti, karena YouTube itu kan lama ini, channelnya ini kan lama hidupnya, jadi nggak bisa cuma sekali upload gitu, pasti harus besok upload, besok lagi upload, besok lagi upload. Nah, itu harus kita dukung dengan minat kita, terus bakat kita itu apa, terus pengetahuan kita itu apa ya, itu juga ditambah dengan pengalaman kita yang akan kita sampaikan melalui video di channel kita. Nah, dengan kita mempunyai minat, bakat, dan pengetahuan serta pengalaman yang bagus dalam satu bidang tadi, nah itu bisa jadi modal untuk kita membuat materi video sehingga video kita ini maksudnya materi-materi yang akan kita planning untuk jangka ke depan itu punya nafas yang panjang. Jadi tidak hanya sekali, misalkan saya suka sepak bola, main sepak bola, artinya saya menguasai tentang sepak bola ya, tentang klub mana yang bagus, pemain mana yang bagus. Nah, itu bisa Anda bahas di setiap video yang nanti akan Anda tampilkan di channel Anda gitu. Nah, ini pertama minat Anda yang dicari ya, minat, bakat, terus pengetahuan yang paling dominan bagaimana gitu. Nah, minat atau passion itu membuat kita tidak mudah menyerah, karena kalau di YouTube ini tantangannya besar gitu loh. Selain tadi ya kita harus punya modal pengetahuan ya. Ini saya bicaranya tentang materi ya, bukan materinya maksudnya materi channel kita ya, materi video ya, bukan tentang modal alat ya. Ini kita modal tentang ide cerita dan bagaimana apa yang akan kita sampaikan nanti. Nah, dengan punya minat dan passion yang besar, kita ini tidak akan mudah menyerah. Misalkan nih mau baru launching satu video view-nya kok cuma sedikit. Nah, itu banyak yang orang-orang mulai jalan di YouTube ini nanti akan menyerah. Nah, kalau kita punya minat dan passion, kita sudah minatnya itu berarti artinya kita cinta ya. Kita cinta untuk membuat sesuatu itu tidak akan mudah menyerah. Mungkin video 1 gagal nih. Nah, kita coba lagi nih, kita ulik lagi nih video yang selanjutnya nih bagaimana nih ya? Apakah ada yang lain yang harus kita perbaiki, nah kayak gitu. Nah, kalau kita punya minat, punya kecintaan, Anda tidak akan keberatan untuk melakukan hal-hal sesuatu nih. Misalkan saya ingin bisa animasi ya, saya harus bisa menggambar mungkin. Nah, karena saya sangat cinta dengan dunia animasi, mungkin menggambar begitu berat ya, tapi karena saking cintanya, saya tidak keberatan untuk susah-susah belajar menggambar, susah-susah mungkin membeli alat gitu untuk menggambar, cari alat yang bagus gitu. Atau mencoba teknik baru dalam menggambar, itu saya tidak akan mudah menyerah gitu. Tidak akan patah semangat gitu ya. Tidak akan keberatan melakukan hal-hal yang baru gitu untuk mengembangkan minat
atau mengembangkan keinginan kita tadi. Nah, ini contohnya kita suka sepak bola. Nah, kita tidak akan risih dengan keringat gitu. Ada kan orang yang tidak suka berkeringat. Nah, padahal sepak bola hubungannya dengan olahraga gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap berkeringat gitu. Nah, terus tidak tersiksa dengan hujan dan panas. Kadang ini kalau main, kita baru main cuaca panas atau pas di tengah-tengah hujan gitu. Ya kita tidak masalah dengan itu karena kita suka dengan sepak bola gitu. Nah, terus apakah kita akan malas latihan? Enggak, karena dengan keinginan yang sangat besar untuk bisa menguasai sepak bola, terus minat saya juga di sepak bola. Oh, saya pengen nih kayak pemain terkenal misalkan Messi atau Ronaldo gitu. Nah, ya kita akan dengan sukarela berlatih dengan gembira, tidak akan takut lelah ya akan kita nikmati aja gitu. Nah, ini modal yang besar ini gitu. Kenapa? Karena ya jawabannya satu, saya suka sepak bola gitu. Begitu halnya dengan ketika Anda mengulik sebuah video tentang komedi gitu. Saya nggak akan lelah mencari tema-tema komedi, mencari punchline. Kan ini apa ya? Kita harus harus terus mencari ide baru untuk membuat orang tertawa kalau misalkan kita needs-nya tadi komedi. Nah, kita tidak akan cepat menyerah gitu. Kenapa? Karena jawabannya adalah saya suka komedi gitu. Nah, ini yang pendukung yang lainnya adalah pengalaman dan pengetahuan. Nah, ketika Anda misalkan salah satunya itu video Anda tentang vlog ya, vlognya itu menceritakan tentang tadi sepak bola gitu. Anda akan bercerita itu tidak terpatah-patah gitu. Mungkin awalnya ya, jangan berpikir nanti saya nggak bisa ngomong nih ini. Tapi itu sebenarnya kalau soal berbicara di depan kamera itu juga tentang jam terbang juga, jadi tidak masalah gitu. Nah, ketika Anda menceritakan memiliki pengalaman dan ingin berbagi, Anda akan lebih antusias, terus pede, itu yang paling penting pede, karena Anda nggak akan takut apakah ini yang saya bicarakan salah ya, jangan-jangan ini nanti penonton menyalahkan apa yang saya sampaikan kayak gitu. Karena Anda menguasai materi, ya Anda pede aja berbicara di depan kamera dengan perasaan suka, dengan perasaan percaya diri, dan berbicaranya juga lancar gitu. Nah, tadi modal pengetahuannya sebagai dukungan ya. Nah, terus dengan dua tadi, yang satunya tadi apa itu? Satunya tadi adalah kita mencari ini dari tiga ini ditentukan yang mana. Terus minat kita itu apa gitu? Dengan modal yang itu, pengetahuan kita yang paling bagus apa? Nah, ini caranya ini satu, bikin daftar nih. Misalkan nih, tadi saya suka sepak bola, saya suka menggambar, saya suka musik, saya suka robot, saya suka film, saya suka masak, traveling, sepatu, komedi, macam-macam ya. Anda bikin itu 10 ditulis ya. Terus habis itu ambil 3 yang paling Anda minati. Nah, yang paling passion Anda itu bagaimana yang dari 3 itu. Lalu ambil satu yang paling Anda kuasai. Jadi passionnya sudah dapat, terus Anda memiliki, maksudnya dikuasai itu, yang paling menguasai itu maksudnya memiliki pengetahuan dan pengalaman gitu. Misalkan tadi itu tentang sepak bola, ya udah setelah dikelompokkan dari 10 itu ketemu sepak bola, ketemu 3 mungkin tadi menggambar sepak bola, terus 1 itu tentang apa ya, fotografi. Tapi dari 3 itu Anda ternyata lebih memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang sepak bola. Maksudnya pengetahuan, oh saya punya pengetahuan lebih dibanding fotografi tadi ya, dibanding bisa menggambar. Saya punya pengetahuan, tahu tuh saya ya, klub yang bagus, bagaimana berita-berita terkini saya sering mengikuti. Terus pengalaman, saya pernah main sepak bola, saya pernah berlatih, pernah ikut klub mana mungkin gitu. Nah, itu nanti akan menjadi minat Anda yang akan Anda dapatkan, Anda gunakan untuk niche channel Anda gitu. Nah, jika kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang topik yang kita pilih, maka kita akan cepat kehabisan materi. Channelnya itu bisa mandek dan tidak berkembang. Ya karena apa? Nah, karena kalau channel sudah fokus tapi tidak sesuai, ya kita bingung nih
tadi sepak bola itu apa, ini apa gitu ya. Next selanjutnya itu kita akan mengangkat apa, bingung gitu. Karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup, apalagi tidak punya kecintaan tentang tema tersebut. Jadi yang paling pertama itu tadi saya ulangi, kecintaannya itu, minatnya itu bagaimana, terus kita punya pengetahuan yang cukup, basicnya yang cukup. Artinya, tapi pengetahuan ini tidak berhenti begitu saja ya, bisa kita tambah ya, karena ini informasi begitu cepat ya, setelah kita punya minat yang bagus, punya pengetahuan dasar yang bagus, misalnya sepak bola ya udah kita cari informasi di internet untuk tambahan pengetahuan kita tentang perkembangan terkini sepak bola bagaimana, berita-berita terkini bagaimana, terus trik-trik tentang sepak bola bagaimana. Nah, itu kita bisa pakai untuk tema-tema video-video kita selanjutnya. Nah, ini bisa salah satu trik untuk membuat video. Ini ada satu, yang satunya itu tren, mengikuti tren, yang satunya evergreen. Nah, bagaimana yang mengikuti tren itu? Anda harus selalu senantiasa update tentang tren yang terbaru ini. Mungkin kita kalau tahu nih ada Google Trend, itu kita cari nih trendingnya sekarang ini apa tuh. Di Twitter itu apa trendingnya, atau di paling gampang ya trendingnya di YouTube itu apa. Anda bisa ikuti itu. Misalkan sekarang tentang apa itu tadi, pesawat jatuh gitu. Nah, kebetulan Anda ini termasuk channelnya tentang berita atau tentang pesawat. Mungkin Anda sebelumnya memiliki minat, passion tentang pesawat. Nah, Anda bisa membahasnya itu. Nah, trennya itu Anda ikuti. Besok apalagi diikuti. Jadi Anda akan videonya itu juga akan ikut terangkat berdasarkan tren yang ada di YouTube. Nah, masalahnya topik tren ini punya kelemahan umur yang pendek. Jadi kalau trennya itu sudah turun ya bisa jadi penonton video kita ini akan turun view-nya. Terus lama-lama juga video kita bisa jadi nggak ada yang menonton. Nah, itu apa ya, kekurangannya. Jadi ada kelebihan sama kekurangannya ya. Kalau kelebihannya tadi ya videonya akan cepat naik, tapi juga akan turun gitu, cepat turun. Itu karena tren bisa habis kan, bisa berganti gitu. Apalagi dunia sekarang begitu cepat trendingnya ya. Pergantian tren maksudnya itu begitu cepat. Nah, yang selanjutnya adalah evergreen. Nah, evergreen ini seperti namanya nih evergreen ya, seger terus gitu. Nah, kalau memungkinkan Anda kalau bisa cari video yang evergreen. Nah, evergreen ini salah satu pengertiannya gampangnya itu video yang sehari-hari, yang sering dicari orang gitu ya. Yang paling gampang contohnya adalah tips and trick ya, tutorial misalkan. Tutorial bikin menu masakan, mungkin bikin ini sayur asem gitu, sayur asem kacang misalkan kayak gitu. Nah, ini kan akan terus dipakai nih resepnya. Atau yang paling gampang, yang paling sering dicari orang, tutorial membuat ayam crispy. Nah, ini kan sering dicari orang. Nggak hanya satu ini, maksudnya bulan ini aja, mungkin bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya ketika kita sudah 2 tahun lagi, ada anak muda atau keluarga baru, ibu baru yang pengen membuat ayam crispy sendiri karena anaknya pengen bikin ayam crispy sendiri. Tipsnya dari mana nih? Ya cari di YouTube, kebetulan Anda bikin tips itu, video tips itu, dan ibu tadi nonton gitu. Nah, setelah itu 2 tahun lagi mungkin ada yang anaknya ibu tadi sudah dewasa, dia pengen juga bikin sendiri ayam crispy. Nah, kebetulan menonton video Anda. Nah, seperti itu. Jadi umur video Anda itu bisa panjang kalau bikin video tentang evergreen. Nah, cuma kekurangannya ya itu nggak langsung view-nya banyak gitu. Nah, itu tergantung sama kemampuan channel yang kita sudah bangun tadi. Kalau channel yang sudah bagus, biasanya ya langsung bagus gitu. Tapi kalau enggak ya bisa jadi enggak langsung banyak view-nya, tapi terus itu dicari orang. Kalau di search engine langsung sering muncul. Nah, itu mudahnya ya dia langsung dia terus-menerus dapat view itu. Tapi tidak langsung ya, ini saya bicaranya
tentang YouTuber pemula, jadinya bisa jadi tidak langsung video kita ditonton, tapi penontonnya akan terus bertambah meskipun secara konstan itu kan bertambah. Beda dengan yang tadi, kalau yang tren ya langsung bertambah tapi bisa jadi akan turun gitu. Nah, ini kekurangan sama kelebihannya. Jadi Anda bisa menentukan sendiri mau setelah tadi menentukan topik, setelah tadi menemukan minat, terus Anda arahkan ke cara Anda berpikir, cara Anda bikin video. Mau bikin evergreen atau bikin tren melalui mengikuti tren. Ini kalau yang soal evergreen atau tren ini bisa Anda pakai dua-duanya di dalam satu channel ya, itu enggak masalah menurut saya. Karena itu tergantung dari umur videonya nanti gitu. Itu keputusan Anda. Tapi kalau soal niche saya rasa kalau untuk YouTuber pemula itu penting dilakukan. Ya. Jadi coba sekarang Anda cari niche untuk channel Anda sendiri itu apa, minat Anda terutama apa, terus nanti bagaimana Anda mengolah menjadi video, apakah membuat untuk mengikuti tren atau evergreen. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.